Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Ya. Ilakam yang kasimul ilmu bi'tibari muta'allaqihi. Yang kasmila kisma ini tasawuri wa tasdiqin. Ilmu itu terbagi dengan memandang yang dihubunginya kepada dua bagian, tasawur dan tasdik. Nah, jadi ilmu itu bisa dia itu mencerna kata-kata satu demi satu kata-kata. Nah, misalkan kata-kata itu tentang benda, ya, benda misalkan buku. Kalau kita mikirkan buku itu kayak apa? Ada di otak kita kan? Ada aja bayangan di otak kita, buku, ada tas, ada spidol, ada pulpen. Nah, dinto kipas angin. Nah, itu kan kata-kata hanya satu kata, itu kata benda namanya lah. Atau kata kerja, belajar, menulis, berbicara, berpikir. Nah, itu semuanya kan paham kita lah dengan kata-kata itu. Mau kata-kata itu bukan bahasa kita, ada paham, Pak. Nah, itu ngarannya tasawur. Kita mencerna satu kata aja, itu tasawur. Kalau sudah kata-katanya itu berangkai, sudah minimal dua kata. Nah, kipas angin berputar. Nah, ini lah. Atau ini aja, kipas angin aktif. Kipas angin aktif. Nah, dua kata yang mana? Itu ngarannya tasdik. Kalau sudah dirangkai menjadi satu berita, itu namanya tasdik. Nah, tasdik ngarannya kita. Bila sudah jadi rangkaian kata-kata kita tuh jadi jumlah mubtada khabar kah, fi'il fa'il kah, kan? Itu ngarannya tasdik. Kemudian mahwa tasawur wa idraku mahiyati syai' min ghairi hukmin 'alaiha bi isbatin aw nafyin. Ka idraki haqiqatil insan wa hiya hayawanun natikun min ghairi hukmin 'alaihi bi syai'. Tasawur, nah pada tasawur bacanya tasawur lah. Tasawur. Tasawwara, ya tasawwaru tasawuran. Tasawur. Tasawur. Nah, tasawur itu mana asal menggambarkan. Surah mana? Surah gambar. Nah, surah. Lalu dalam pikiran aja itu ngarannya membayangkan. Nah, kalau sudah dibuktikan, Pak, diciptakan di print kan jadi suratun gambar. Nah, suratun. Jadi suratun bila masih dalam otak kita itu ngarannya bayangan. Kalau sudah jadi kayak ini ngarannya gambar. Nah, asalnya bayangan kan kah? Bayangan juga kan di TV itu. TV itu kan atau di ponsel, di HP itu. Itu bayangan kita kah? Bayangan mana? Cuma bayangannya tuh seperti gambar asli loh nih. Apalagi pakai 3G. Nah, pakai 3G. Apa juga ini pakai 3G itu melihat melihat acara tuh kayak di hadapan seorang. Tahu aja lah. Atau kan apa kamera tiga dimensi itu. Pasang itu kan lalu kayak berhadapan tuh. Yang orang film itu kayak seorang empat melihat di hijau loh nih. Nah, kalau terbawa perasaan loh nih. Nah, kayak bujuran padahal ada bujuran dah. Nah, apa aku surangan loh nih. Harulung surangan. Mahayakan juga. Kisah orang mobil asap mobil juga kan seorang mobil dia menyetor lah. Itu loh nah. Daripada anunya tenang terbawanya perasaan imajinasi lah. Nah, padahal kan lain keadaannya.
Tasawur itu ada menemukan hakikat suatu tanpa menghukumi atasnya dengan menafikan atau menetapkan atau meniadakan. Kita kada bicara ada atau tiada ini suatu. Yang penting kita mengerti. Nah, mengerti kita nangaran nangaran menulis itu kayak apa. Nah, kalau dalam pikiran kita nulis itu kayak ini. Nah, secara umum. Atau kita nangaran buku itu kayak apa, nangaran bolpen itu kayak apa kan. Nah, ada kada di dalam pikiran kita. Nah, itu namanya tasawur. Walaupun kita bujur jakanya nulis, bahkan nulis apa hanya nulis bujur atau kada itu kada dibicarakan cuma cuma nang kita dapatkan dari pikiran kita tuh nangaran menulis itu kayak ini gawiannya. Nah, itu kan atau nangaran buku itu kayak ini bandanya. Nah, kan ada kita itu tasawur. Kemudian seperti menemukan hakikat manusia yaitu hayawan natik yang ini aja contohnya lo kan pada banyak saya banyakkan kenapa karena tak pikiranmu tuh ikam sudah mengetahui sesuatu itu namanya tasawur. Nah, yang penting ikam kenal dengan benda itu kan. Wah ini ikam tak genang apakah kita genang kucing lah di rumah lo kan beberenak lah tadi kucingnya tak genang kalau kau dimakan kucing laki apa yang pergi atau di kulkas ada manaruhi wadai lo kan Gusti ading beli sekolah karena diambilnya wadaiku aja. Nah, pergi macam-macam lah. Atau jangan isong tadi apa manjamur iwak karing. Nah, maka hujan hari dia. Bisa besar iwak nih bulat tam aja. Atau tetapasan isong tadi aja. Itu tadi dah. Kayaknya hujan dari satu mat. Ah, jadi semua mutik yang tapasan kok. Nah, tuh itu bayang-bayang. Nah, itu kan membayang-bayangkan itu hanya tasawur, nah, bayang-bayangkan. Nah, lalu di sini contoh sedikit, manusia adalah makhluk yang bisa berbicara. Nah, makhluk itu kan mencakup bila hayawan mencakuplah manusia lawan binatang. Itu tak. Jadi pengertian hayawan ini adalah benda hidup yang tumbuh besar, artinya begenal-begenal, ada kesempatannya untuk berpotensi untuk membesar, kemudian pulang bergerak dengan keinginan sendiri. Nah, itu tak nangaran pengertian hayawan tuh. Maka kata-kata hayawan ini akan mencakup manusia dan binatang. Amun kami artiakan hayawan itu binatang, luput, yang bujur adalah makhluk hidup. Tapi makhluk hidupnya itu yang bisa membesar dan bergerak dengan keinginan sendiri. Kipas angin ini berputar keinginan sendiri lah. Nah, berputar keinginan sendiri lah. Kadang kan dia tidak punya keinginan sendiri. Berarti kipas angin bukan makhluk hidup. Cuma perannya seperti makhluk hidup. Nah, awam apa memberikan angin kepada manusia. Nah, gara-gara apa tenaga listrik lalu menggerakkan dinamo putar lalu tenaganya itu dianiki beling-beling pas dari beling-beling jadi angin bergerak. Nah, itu seolah-olahnya angin ini kayak makhluk hidup. Kenapa bergerak, Bang? Tapi ini bergerak bukan dengan keinginan sendiri. Atau pohon itu hidup mati nggak pohon tah? Hidup orang buktinya pohonnya bisa tumbuh begenal-begenal, ya lah. Nah, tapi kalau pohon bergerak dengan sendirinya, dia hanya digerakkan oleh angin atau benda yang lain. Maka pohon tidak termasuk hewan. Nah, maka hewan itu adalah manusia lawan binatang. Jadi begitu kita hayawan dari bahasa mantek yang diarti binatang lah. Habis manusia adalah binatang yang bisa berbicara. Hakunnya seorang manusia aja juga loh nah. Nah, maka manusia adalah makhluk hidup yang bisa berbicara. Artinya berbicara itu hasil dari berpikir. Lalu orang mengatakan manusia adalah makhluk yang berakal. Jadi natikon itu diartikan berakal. Kenapa? Karena bilang beban diri sudah akal. Amun orang ada bakal, pandirinya marah nyau. Kada nyambung. Iyalah. Nah, pandiri kahulunya kahilir. Orang kahilirnya ke laut. Nah, itu. Orang gila atau kan. Akalnya ada cuma tertutup. Kalau kada nyambung. Atau kayak burung apa tah bisa pandi manusia tah, Pak? Assalamualaikum tah. Burung apa? Kakak tua atau burung tiong. Nah, itu kan itu nyewa pandir tapi bukan atas dasar keinginan sendiri. Artinya bukan karena dia berpikir, tapi karena dia hanya turut-turutan pernah mendengar lalu menuruti. Kayak makanya dulu bisanya nih. Nah, jadi kayak meniru suara manusia tuh
kayak bisa pandir, betul kada bisa pandir nyata. Pada nyata kada bukan berpandir itu ngarannya. Kenapa? Karena kada berpikir, hanya sekadar meniru saja. Burung tiong. Kada deh. Tanpa menghukumi atas keduanya dengan apapun. Jika lagi kita mencari bujur ya manusia tuh bagi anak bandir atau kada anak bicara kada itu ada sariki pokoknya yang kita dan pikiran kita manusia itu makhluk hidup yang bisa berbicara. Ma huwa tasdik wa nafsul hukmi ani idraka anna nisbatal kalamiyata waqi'atun aw laisa biwaqi'atin wa tasawwuratu salah satu ani tasawwuran mawdu'i wa tasawwuran mahmuli wa tasawwuran nisbatil kalamiyati syurutun lahu kharijatun anhu. Tasdik adalah menghukumi atas sendi apa? Tasdik adalah menghukumi itu sendiri. Saya maksud menemukan bahwa nisbah hubungan pembicaraan itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, tasdik kan mencari pembuktian. Nah, segala tasawur yang tiga itu saya maksud tasawur maudhu, membayangkan orangnya. Nah, maudhu itu orangnya siapa? Ya kita tuh fa'ilnya, pelakunya siapa? Dan tasawur mahmul membayangkan kejadian pada maudhu. Nah, dan tasawur nisbah kalamiyah membayangkan hubungan pembicaraan adalah beberapa syaratnya yang di luar darinya. Nah, inilah misalkan contoh yang biasa saja. Nah, misalkan Zaidun kaimun jana. Nah, kita pangalih Zaid berdiri. Itu kan Zaidun itu mubtada, kaimun itu kabar. Zaid itu maudhu, kaimun itu mahmul. Zaid itu orangnya maudhu, mahmul itu si kaimun itu mahmul. Kenapa mahmul? Yaitu kejadiannya. Siapa yang berdiri? Zaid. Zaid mah apa? Berdiri. Itu hanya nisbah kalamiah. Artinya menghubungkan apa yang dilakukan Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Nah, itu artinya nisbah kalamiah. Jadi tasdik itu mencari pembuktian namanya bujur. Garang Zaid berdiri atau kada. Nah, itu. Jadi kan yang di tasdik itu yang dicarinya adalah suatu berita, suatu jumlah, suatu qadiyah kalau bahasa mantiknya. Kalau itu nanti dicernanya, nah, makanya itu tasdik katanya. Nah, ini yang dibahas karena sepanjangan mantik ini. Nah, setelah kita membahas tasawur, membahas tasdik. Nah, itu kan sampai tamat kitab ini. Itu karena akan tercabang-cabang semua. Ila kam yan kasmu tasdik, yan kasmu ila arbaat yaksam, yakin, wadonin, wajahri murakabin, wa taklidin. Nah, lalu kita mempunyai sesuatu itu ada 4. Mempunis itu kan memadahkan ada atau tiada. Itu mempunis kita kah? Mempunis lah. Jadi menghukum itu mempunis. Jadi bila menghukum itu menetapkan atau meniadakan. Menetapkan memadahkan ada atau memadahkan kada ada. Kipas angin aktif. Nah, berarti aku memadahkan ada. Karena aktifnya tuh. Nah, artinya baik. Atau kipas angin tidak aktif misalnya kan. Nah, berarti aku meniadakan ponis memponis tiada. Nah, maka ponis itu ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah kan memponis tah. Orang memponis sesuatu tak. Nah, bila kuat apa ngarannya nih? Tasdik itu memponis itu terbagi pada 4 bagian. Ada yakin. Nah, amun yakin tuh kada bataha lagi. Pasti dah kan jelas dikarasi orang tetap melawan. Itu yakin. Nah, kedua dan tuh sangka kuat. Nah, sangka kuat ini belum yakin lagi. Ini bisa aja berubah. Sangkaan Jepang juga. Jahil murakab intahulah. Jahil murakab ini salah. Nah, sudah kada tahu, salah pulang. Itu jahil murakab. Yalah, jahil murakab tuh. Sudah kada tahu, salah pulang. Nah, ujar Ibu Tika, anak-anak. Iya, Bu. Siapa yang hafal doa mau tidur? Ini anak-anak lah. Membuat kas 2 uyanya, tak tahu dia bacaannya. Yalah, mau dia tahu, habis dah disupan. Nah, akan-akan. Nah, kadang tahunya ranayan ke anakan. Kada ini menyahut. Jadi masa sama mungkin memikirkannya tasawur, lo kan tasawur, mikirkan suah. Aku mendengar, suah ada kan mendengar bacaan bangun tidur, bacaan tidur ini kan disuai mulai jadi belum. Jadi saya belum belajar. Jadi bu ini pintar juga kan, aku ini belum belajar. Takut di sini, ranayan.
Adul, tahu kamu bacaan mau tidur, ranai adul koneh. Nah, tidak tahu, Bu. Nah, ya tak ada tahu adul. Bisa belajar, Bang. Itu bentika. Nah, sekalinya si Allah angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Oh, Allah kamu tahu ya? Iya, Bu. Tolong bacakan apa doa mau tidur. Allah baca bismillahirrahmanirrahim. Allah majannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Langsung ibunya berkerut kening beliau loh kan. Hah, ibu kan. Tanda tanya langsung ting 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 ya tanda di kepala muncul tanda tanya loh kan. Gimana Allah dapat doa ini? Nah, maka apa Allah? Nah, ibu penasaran. Allah, kamu dapat doa mau tidur itu dari mana? Ujar Allah, saya sering dengar, Bu. Dengar siapa? Dengar ayah membaca tiap malam. Nah, tiap malam ayah membaca doa itu, Bu. Hingga halo Allah hafal. Nah, apalagi kalau mau Jumat, Bu. Kalau malam Jumat ayah bacanya 3 kali. Nah, jadi ada obat adalah obat keras. Hindarkan dari jangkauan anak-anak. Itu kan? Ini juga doa keras. Jangan didengarkan kepada anak-anak. Nanti dia dewasa sebelum waktunya. Siapa nih nggak ada tahu kan nih? Atau pura-pura ada tahu. Ya, itu bujur kah? Dua anak guring kita. Bujur kah salah kah? Nah, salah. Berarti kalau si Adul itu jahilnya jahil satu aja. Tapi kalau si Allah jahil murakab. Sudah kada tahu, salah pulang menjawab. Nah, gitu. Supaya kan paham lah. Ada Adul tak ini, dia tahu. Sudah ya kan? Jadi jahil aja, jahil biasa. Nah, itu kalau di usul fikih hanya jahil basit atau di tauhid jahil basit katanya. Tapi kalau si Allah jahil murakab. Sudah kada tahu berbeda tak? Tahu, salah jawabannya. Ya, ini kan. Nah, eh, ini pasnya. Orang orang merah putih, ini putih merah. Eh, apa rak deh, nut ulang tahun. Hot. Nah, itu tuh pengertian pengertian jahil murakab tadi. Nah, yang keempat adalah taklid. Nanti akan kita bahas apa itu yakin, apa itu dzan, apa itu jahil murakab dan apa itu taklid. Wallahu alam bisawab.